Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخير من تقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat Islam, nikmat iman. Terlebih lagi yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, seyogianya kita melaksanakan aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang salah satunya adalah salatul Jumat secara berjamaah, insyaallah, yang berhadir di masjid ini, yang senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Insyaallah amalan ibadah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Di Jumat yang sangat cerah ini, kembali kita mengingat tentang amal ibadah kita. Mungkin sampai detik ini kita merasa haji kita, sholat kita, puasa kita, Iqra'ul Quran kita, infak dan sedekah kita itu sudah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanpa kita sadari, dengan amalan-amalan perilaku-perilaku kita, ke semua amalan ibadah yang kita kerjakan, itu bisa rusak karena diri kita sendiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah menyampaikan, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal
Ada 6 perkara yang dapat merusak amalan ibadah manusia itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, kalau waktu ini dapat, maka 6 ini akan kita kupas. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yang dapat merusak amalan ibadah kita adalah al-istighal bi'ainil khalqi. Suka mencari-cari aib orang lain, suka membuka-buka aib orang lain, suka mencerita-ceritakan aib orang lain, dicari-cari kesalahan orang lain. Tidak lain dan tidak pula tujuannya hanya ingin menghancurkan nama baik orang lain, ingin merusak citranya. Karena kebencian dalam diri kita kepada seseorang, kita ceritakan sana sini tanpa kita sadari, mungkin aib kita lebih besar daripada orang yang kita ceritakan. Mungkin sampai detik ini Allah masih menutup aib kita. Tanpa kita sadari, mungkin Allah sudah membukakan aib kita satu persatu, tapi kita belum sadar. Masih juga kita cari aib orang. Kita hancurkan nama baiknya. Karena kita merasa paling berkuasa. Dia lupa, kita lupa. Apa kata Rasulullah? Tuba liman saqalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang suka menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri, sehingga dia lupa dengan aib orang lain. Maka banyak amal ibadah kita, kurban kita, zakat kita, sholat kita, mohon maaf, sampai hitam jidat kita, sholat kita, tapi tak ada nilai di sisi Allah, karena mulut kita sendiri tak bisa kita jaga. Apa kata Rasulullah? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka menutup, siapa yang suka membuka aib orang lain, nanti di akhirat Allah akan buka aibnya. Sebaliknya, orang yang suka menutup aib orang lain, nanti di akhirat Allah tutup aib. Ketika lisan kita tak bisa kita jaga, suka-suka hati kita dalam berbicara, senang rasa hati kita melihat orang lain tersiksa, senang rasa hati kita orang lain terzalimi. Tak ada tabayun dalam diri kita. Nah, orang-orang suka mendengarkan berita-berita salah, tak pernah tabayun, tak pernah bertanya, tak pernah mencari tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Hanya mendengar semata. Kita yang mendengar beritanya harusnya kita tutup telinga kita. Jangan kita kotori telinga kita, hati kita, pikiran kita. Yang mungkin berita itu tidak sebenar-benarnya seperti itu. Tapi karena kita merasa paling beriman di sisi Allah, merasa tidak pernah melakukan kesalahan, merasa tidak pernah melakukan dosa, merasa paling suci di dunia, padahal selepas kita berwudu kita masih minta sama Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni ma'ibadika shalihin. Ya Allah, kita masih minta sama Allah. Ya Allah, golongkan aku kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, golongkan aku kepada orang-orang yang suci. Berarti kita ini masih kotor. Karena beruntung saja Allah masih nutup aib kita. Nanti apa yang kita buat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit aja lisan kita ini merusak orang. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Pasti. Makanya hati-hati jaga lisan kita. Jangan sembarangan berbicara. Jangan suka fitnah sana fitnah sini. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Makna daripada fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau kita bunuh orang secara fisiknya selesai, tapi kita rusak nama baik orang, kita fitnah dia, senang, gembira, tertawa kita di atas fitnahan kita kepada orang lain, maka ini lebih kejam daripada pembunuhan. Sampai akhir hayat orang tadi yang terkenang oleh orang yang mendengarkan berita adalah keburukan. Tapi yakinlah,
Setiap kita yang merasa difitnah oleh orang lain, Allah akan angkat derajat kita. Setiap satu fitnahan kepada kita, satu pahala kita dapat. Dan yang memfitnah kita mendapati azab Allah yang sangat luar biasa. Enggak nanti di dunia Allah balas nanti perbuatan kita di akhirat. Di alam barzah nanti Allah balas. Yakin, pasti. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, detik ini Allah cabut nikmat dalam diri kita. Apa jabatan kita? Berapa lama jabatan kita miliki? Mau kita kepala, presiden, wali kota, gubernur, berapa lama? Sampai di mana bisa kita anggarkan jabatan kita? Sampai di mana? Sampai kapan? Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Yang merasa paling kekal di dunia, kalau Allah sudah mau meluluh lantakkan, sebentar saja, sekejap saja, Allah cabut nikmat itu dalam diri kita. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Bersyukurlah kepada Allah, akan aku tambah. Wa in kafartum, jangan engkau ingkari nikmatku. Ketika engkau ingkari nikmatku, inna 'adzabi syadid. Azabku sangat pedih. Ini yang pertama, hati-hati, jaga lisan kita. Jangan sampai kita rusak orang lain. Kita panas-panasi, udah dingin, dipanas-panasi. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara keduanya yang berselisih. Orang berselisih saja itu didamaikan, bukan diperkeruh suasananya. Ini tidak dikumpulkan khalayak umum untuk menceritakan, si fulan ini banyak salahnya, si fulan ini banyak dosanya. Dengan senang gembira dia bukakan cerita itu yang belum tentu benar beritanya. Senang hati itu. Tapi yakinlah, hati-hati. Orang kita fitnah itu kita zalimi. Hati-hati. Suatu saat malam sholat tahajud dia, yang kita fitnah tadi, sholat tahajud dia di malam hari 2 rakaat dia, didoakan dia kita. Hati-hati. Segala macam penyakit datang pada diri kita. Sakit gula kita, sakit stroke kita, darah tinggi, kolesterol. Azab Allah sangat pedih. Hati-hati, jaga lisan kita. Percuma kita sholat, baca Quran, infak, sedekah, tapi lisan kita tidak bisa kita jaga. Allahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, waqaswatul qalbi. Kata Rasulullah, orang yang keras hatinya ini enggak ada obatnya. Waqaswatul qalbi, keras hati, dikasih tahu yang benar dia tidak terima. Kalau dia menerima, lihat-lihat dulu siapa yang menyampaikan kepada dirinya. Padahal unsur man qala wa la tansur man qala. Dengarin, lihat apa yang disampaikan. Jangan pandang siapa yang menyampaikan. Kalau baik untuk kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di kalimat surah Al-Asr itu enggak ada di situ kalimatnya. Yang tua menasihati yang muda enggak boleh kepada yang tua. Enggak ada. Tidak ada. Hanya saja pakai adab. Ada adabnya. Mengingatkan kepada yang tua ketika salah. Itu biasa. Tapi kalau orang yang keras hatinya, apapun dibilang kepadanya tidak terima. Karena Allah sudah tutup hidayah pada hatinya. Ini hati-hati kita. Jangan sampai hati kita ini dibelenggu oleh syaitan. Hidayah pun tak masuk dalam diri kita. Hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahabbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Ini dapat merusak amalan ibadah kita. Takut jabatannya digeser orang. Sibuk sogok sana, sogok sini. Diperiksa KPK, sogok KPK-nya. Ini orang terlalu cinta kepada dunia. Takut jabatannya diambil orang, digeser orang. Kenapa? Jabatannya empuk, dia dibekik. Terlalu cinta. Dia jatuhkan martabat orang lain hanya demi jabatannya semata, hanya untuk nama baiknya semata. Ini hati-hati kita yang terlalu cinta pada dunia. Wahai
ayahanda sekalian, abang dan saudara kaum muslimin yang Allah. Kita ini hidup sebentar aja. Gak usah terlalu cinta pada dunia. Mau sampai di mana bisa kita kejar dunia ini? Tak bisa. Kalau Allah tak menginginkan itu, tak akan lama. Jangan terlalu cinta pada dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wakilatul haya. Sedikit rasa malu. Bahkan gak punya malu. Orang yang gak punya malu ini gak ada obatnya di apotek. Gak ada. Gak ada rasa malu. Mengambil yang bukan haknya, hak orang lain dia tidak kasih, gak ada rasa malunya. Nikmat ketawa-ketawa dia menikmati hasil kerja orang lain. Berkeringat orang di lapangan itu, berkeringat orang bekerja menuliskan pekerjaannya. Tapi tak ada rasa malu dalam diri kita. Padahal al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Gak ada rasa malu. Ini kalau orang gak punya rasa malu, percuma. Sholatnya semua hilang. Amal ibadahnya hilang. Hati-hati. Hati-hati. Itu yang keempat. Yang kelima, watul amal. Angan-angannya tinggi tapi gak pernah dikerjain. Amalnya, angan-angannya tinggi. Aku ingin begini. Ya Allah, kalau aku nanti Engkau berikan rezeki ya Allah, aku ingin berinfak di masjid ini ya Allah. Dapat kayak rezeki dia lupa sama janji. Angan-angan saja, angan-angan. Terlalu tinggi angan-angan, tapi nggak pernah kesampaian, nggak pernah ditunaikan. Yang terakhir yang keenam, wazalimun la yantahi. Perbuatan zalim nggak pernah berhenti. Siapa ini? Pemimpin-pemimpin yang suka zalim sama bawahannya. Ini pemimpin yang suka zalim kepada bawahannya, semena-mena kepada bawahannya. Bahkan kata Rasulullah, kalau masih ada pemimpin-pemimpin yang zalim, maka selama itu negeri itu akan diberikan Allah cobaan. Inilah yang kita rasakan. Kenapa terjadi sering musibah, bencana? Karena banyak pemimpin yang zalim, sesuka hatinya, pecat si fulan, suka hatinya. Ini zalim. Maka orang-orang zalim ini seperti itu, hati-hati. Orang-orang kita zalimi itu ada termasuk orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Kalau belum sempat kita minta maaf sampai mati tidak, nanti di akhirat kita kejar-kejar orang kita zalimin itu. Kita cari-cari dia. Di mana engkau? Aku ingin minta maaf. Waktu di dunia kemana? Hati-hati. Jangan zalim sama orang. Jangan siksa orang dengan perkataan kita. Jangan ambil hak orang karena kezaliman kita. Hati-hati. Mudah-mudahan 6 hal ini ada manfaat kita semua. Terlebih lagi pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, keberkahannya untuk kita. Mohon maaf saya apabila ada penyampaian yang menyinggung perasaan, yang kurang pada tempatnya. Sesungguhnya balighu anni walau ayat. Kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun itu satu ayat. Muslim yang sejati adalah ketika dinasihati, diingatkan, dikritik, diberi saran, dia terima karena itu baik untuk dirinya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika yang hak itu datang, yang batil akan lenyap. Itu yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita berbuat batil terus, karena kita ini sudah semakin dekat dengan akhir zaman, semakin dekat dengan yaumul kiamah. Perbaiki amalan kita masing-masing. Mungkin banyak kekurangan kita. Jangan merasa cukup dengan amalan ibadah kita, karena sesungguhnya kita masih dalam kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.